Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita dapat bermanfaat dan lancar. Hari ini jadwal untuk memimpin doa Bu Regina ya. Silakan Bu Regina untuk memimpin doa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membacakan doa menurut kepercayaan saya, yaitu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Bu Regina. Selanjutnya, supaya sesi kita ini lebih bersemangat, kita ice breaking dulu ya. Jadwal ice breakingnya dipimpin oleh Bu Devita. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Deli atas kesempatannya. Nah, Ibu-ibu, sekarang saya akan memimpin ice breaking kita pada kesempatan ini. Nah, yang pertama, nanti Ibu-ibu ikutin ya. Ini saya mau nyanyi ya, Bu. Judulnya Marina Menari Merana. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana, di bawah menara, di bawah menara. Marina merana. Oke, diulang lagi atau udah? Ya Bu, diulang lagi sekali lagi ya Bu. Sekali lagi ya. Sama-sama ya Bu. 1, 2, 3 ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana, di bawah menara, di bawah menara. Marina merana. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Devita. Ya Ibu, selanjutnya hari ini kita masuk ke sesi modul ajar ya. Kemarin kan Ibu sudah belajar tentang modul ajar di asinkronusnya. Sekarang saya dan Ibu juga sudah mengerjakan tugas modul ajarnya. Sudah terlihat belum? Sekarang saya mau izin share screen ya Bu. Sudah Bu, ada. Ya. Lanjut ya Bu, agenda sesi kita sekarang itu kita akan mempelajari tentang konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Materi ini juga sudah Ibu baca ya pada sesi asinkronus kemarin. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bu, apa yang Ibu ketahui tentang modul ajar? Saya Bu. Ya Bu, Hasna, apa modul ajar ya Hasna? Ya. Nah, modul ajar itu di kurikulum sekarang ini yang dulunya RPP ya Bu ya. Nah, sekarang dinamakan modul ajar, di mana modul ini akan digunakan guru pada saat pembelajaran nanti di tahun ajar baru ini. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Hasna. Benar sekali, modul ajar itu penggantinya RPP ya Bu. Jadi di kurikulum sekolah penggerak itu sudah tidak ada lagi RPP. Jadi kita sudah tidak mengenal lagi RPP, tetapi modul ajar. Nah, modul ajar itu adalah sejumlah alat sarana, media atau metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Media ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Nah, modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan dari peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari, kemudian tujuan pembelajaran yang dicapai, dan berbasis perkembangan jangka panjang.
Oleh karena itu, guru itu harus memahami konsep mengenai modul ajar sehingga pembelajaran di kelas itu akan lebih menarik dan bermakna. Nah, selanjutnya, apa saja sih komponen modul ajar? Halo, sebentar ya, Bu. Ya. Apa saja, Bu, komponennya? Sudah Ibu bacakan di modul yang di asinkronus kemarin? Dan sudah membuat modulnya juga kan, Bu? Komponennya mungkin fleksibel, Iya, Bu. tekstual, dan berpusat pada anak. Kalau nggak salah sih. Ada yang lain? Yang tiga itu ya, Bu? Yang komponennya ada 3. Identifikasi umum, Ya. kompetensi inti, sama lampiran. Ya, betul, Bu. Jadi komponen modul ajar itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada informasi umum, kemudian yang kedua itu ada kompetensi inti, dan yang ketiga itu ada lampiran. Oke, Bu. Selanjutnya Informasi ya, Bu, bukan identifikasi tadi ya. Saya salah. Informasi umum. Nah, informasi umum ini berisi identitas modul, kemudian ada kompetensi awal, terus yang ketiga ada profil pelajar Pancasila, keempat sarana prasarana, kelima target peserta didik, dan yang keenam model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian kompetensi inti berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, assessment, pengayaan dan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Kemudian, komponen lampiran berisi dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Nah, yang pertama tadi informasi umum itu ada apa, Bu? Masih ingat? Ada apa yang pertama informasi umum? Nah, nih Bu. Informasi umum itu yang pertama tadi ada nama penyusun. Ya. Identitas modul itu berisi identitas sekolah. Terus institusi dan tahun, jenjang sekolah, Iya. kelas, dan alokasi waktu. Kemudian, yang kedua ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Lanjut, yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Nah, yang kita tahu ya Bu, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Iya. Ya, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong. Ya, betul, berisika. Nah, jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi, pedagogi, kegiatan proyek, atau assessment yang akan Bapak Ibu buat. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang merujuk pada alat dan bahan yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan prasarananya ini termasuk materi dan sumber bahan ajar yang relevan yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran. Kemudian, selain itu yang kelima ada target peserta didik. Yang menjadi target peserta didik itu ada 3. Yang pertama, peserta didik yang reguler atau tipikal, yaitu peserta didik yang tidak mengalami kesulitan atau yang umum gitu ya Bu. Dia dapat mencerna dan memahami
materi ajar. Kemudian yang kedua ada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dia memiliki gaya belajarnya terbatas. Misalnya dia hanya bisa gaya belajarnya visual aja melalui gambar ya. Tuh. Dan yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Di sini peserta didik itu dia mampu mencerna materi dengan cepat. Dia mampu berpikir kritis dan memiliki keterampilan memimpin. Lanjut, yang keenam, itu ada mode pembelajaran. Mode pembelajaran dalam modul ajar ini terdiri dari mode pembelajaran tatap muka, kemudian yang kedua ada mode pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh daring, yang ketiga pembelajaran jarak jauh luring, dan yang keempat blended learning atau penggabungan antara PJJ daring dan PJJ luring. Kemudian lanjut ke kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesulitan dan kegemaran peserta didik, serta metode dan asesmen yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua ini ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini berisi informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Misalnya dalam mempelajari cerpen. Pertanyaan pemantiknya itu, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerpen yang berbeda, apa yang akan kamu lakukan? Nah, di sini jadi anak kan berpikir ya, gimana nih kalau saya buat cerpen, cerita apa yang menarik yang ingin saya buat, seperti itu, Bu. Itu kan mengacu, membuat dia berpikir kritis gitu ya, Bu ya. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu dibuat sama seperti kita bikin RPP ya, Bu. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian ada assessment. Assessment itu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Jenis assessment ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada assessment diagnostik, dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua ada assessment formatif, itu dilakukan selama pembelajaran. Dan yang ketiga ada assessment sumatif, yaitu dilakukan untuk mengukur hasil akhir peserta didik. Bentuk assessment yang dilakukan itu ada sikap, performa, dan tertulis. Sikap ini sesuai dengan yang profil pelajar Pancasila, dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Anekdotal itu catatan. Nah, itu kita bisa bikin catatan seperti itu ya, Bu. Kemudian performa. Penilaian performa ini dapat kita ambil melalui kegiatan presentasi, drama, kemudian jurnal, dan yang ketiga melalui tertulis. Ini tertulis seperti yang kita lakukan ya, Bu, bisa pilihan ganda, esai, jawab benar salah. Dan yang keenam itu ada pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya lebih optimal. Sedangkan remedial ini dilakukan untuk peserta didik yang membutuhkan bimbingan. Nah, yang komponen yang ketiga ini ada lampiran. Tadi yang pertama, lampiran ini berisi lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ditujukan untuk peserta didik sesuai kebutuhan. Nah, Bu, lembar kerja peserta didik ini berisi apa yang harus peserta didik kerjakan. Bukan kayak misalkan 3+2 sama dengan titik-titik, bukan. Kalau misalkan lembar kerja peserta didik itu ada yang harus dia lakukan seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua ada bahan bacaan guru dan peserta didik yang digunakan sebagai pemantik dan bertujuan untuk memperdalam pemahaman materi. Yang ketiga nanti lampiran berisi glosarium. Glosarium itu adalah kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal.
Yang keempat, ada daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber referensi. Daftar pustakanya bisa kita ambil dari buku siswa, internet, majalah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu, tentang komponen modul ajar? Saya izin mau bertanya ya, Bu. Iya, Bu Devita. Ya Allah, anaknya. Ya, makasih ya, Bu. Saya mau tanya, tadi kan di model pembelajaran, itu kalau nggak salah penjelasannya, model-modelnya itu seperti tatap muka, PJJ daring, dan kombinasi daring dan luring gitu ya, Bu. Berarti di kurikulum operasional like ini, yang dimaksudkan model pembelajaran itu tidak lagi seperti jigsaw, start, inquiry, problem based learning gitu ya, Bu? Jigsaw itu metode pembelajaran ya, Bu? Iya, iya. Di sini mode pembelajaran di modul ajar ini dia modanya seperti apa gitu, Bu. Nanti kalau misalkan Ibu mau menambahkan modelnya ditulis juga nggak apa-apa. Jadi modul ajar ini nggak harus Ibu mengikuti semuanya, tapi ini sebagai acuan aja. Nanti untuk Ibu membuatnya seperti apa itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian konteks lingkungan Ibu di sekolah itu bagaimana. Oh iya, Bu. Karena kan kalau kita di K13 kemarin itu kan yang modelnya itu yang termasuk model itu dia mirip-mirip sama metode gitu-gitu. Jadi yang dimasukkan dia entah kayak start, jigsaw gitu-gitu. Setahu saya ya gitu. Makanya saya tanya karena kan kita sama-sama belajar juga ya, Bu, di kurikulum operasional ini gitu. Nanti bisa ditambahkan modelnya, Bu, ditulis. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Lanjut ya, Bu. Tadi sudah tentang komponen, sekarang langkah-langkah modul ajar. Ibu kan sudah buat nih modul ajar. Sekarang coba sebutkan apa saja langkah-langkah penyusunan modul ajar. Ya, Bu, apa saja langkah-langkahnya? Ya, Bu, lanjut ya, Bu. Langkah-langkah modul ajar nih. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah penyusunan modul ajar, kita harus tahu dulu nih prinsip modul ajar. Prinsip modul ajar itu ada 4. Yang pertama dia esensial. Jadi pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran itu melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian yang kedua, prinsipnya itu menarik, bermakna, dan menantang, sehingga dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar, kemudian dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, dan berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Yang ketiga ini dia relevan dan berkesinambungan. Jadi dia berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik. Jadi seperti tadi modul ajar itu bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lingkungan Ibu di sekolah. Dan yang keempat, dia bersifat berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, ini dia prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama itu, Ibu menganalisis dulu nih kondisi dan kebutuhan gurunya, peserta didiknya, serta satuan pendidikannya. Setelah menganalisis, Ibu mengidentifikasi dan menentukan profil pelajar Pancasila apa yang ingin Ibu capai di kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian, Ibu tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Dan yang keempat nih, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Menyusun modul ajarnya
sebagai acuan seperti komponen yang tadi saya sudah jelaskan, tetapi bisa Ibu tambahkan sesuai dengan kebutuhan itu. Kemudian nanti pelaksanaan pembelajaran ini kegiatan pembelajarannya, dan yang kanan ini evaluasi dan tindak lanjutnya. Jadi setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, nanti Ibu merefleksi diri dan peserta didik nih mengevaluasi model pembelajaran atau kegiatan pembelajaran sudah tepat belum dengan materinya seperti itu. Nah, tahap 6 ini, evaluasi dan tindak lanjut ini nanti digunakan untuk kembali lagi ke tahap pertama, analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Lanjut ya. Udah lengkap. Kita akhiri sesi ini. Kita kuis dulu ya, Bu. Nih, Oke, Bu. Pertanyaan pertama. Modul ajar merupakan implementasi dari kurikulum pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Benar atau salah, Bu? Benar. Benar, Bu. Benar. Coba kita lihat ya, Bu. Yap, benar. Modul ajar tadi sebagai implementasi dari kurikulum yang dikembangkan dari capaian pembelajaran ya Bu, dengan sasarannya adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pertanyaan pemantik dan asesmen bukan merupakan bagian dari kompetensi inti. Benar atau salah? Pertanyaan pemantik. Salah. Coba kita lihat ya. Salah Bu, salah. Salah. Wah, iya benar, salah. Benar. Kompetensi inti itu berisi pemantik, asesmen, pembelajaran bermakna. Oh, ada kata bukan ya, Bu. Iya, Bu. Pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Bu. Udah jelas terperinci. Jelas, pas. Sekian sesi sinkronus hari ini. Nanti Ibu kerjakan tugas asinkronusnya dan kita gabung lagi pukul 8 ya Bu besok. Iya Bu. Siapa yang tugas ice breaking jangan lupa ya besok Bu Hasna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.